Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andias Mulaksam dari kelas PTIKD dengan NIM 2202099502 selaku moderator atau perwakilan dari kelompok 13, di mana materi kami di sini adalah pembelajaran neuroscience. Baik, di sini anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Andias Mulaksam, yang kedua Nurul Aurea Rais, yang ketiga yaitu Ariska Ramadhani. Baik, langsung saja kita menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi neuroscience yang akan dijelaskan oleh Ariska Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau definisi dari neuroscience. Neuroscience adalah sistem ilmu baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf manusia melalui pendekatan multidisipliner. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yakni kata neural and science, yang artinya syaraf dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara etimologi, neuroscience adalah ilmu pengetahuan mengenai saraf. Dalam bidang psikolog dan pendidikan, neuroscience merupakan ilmu yang dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, yang artinya tidak hanya melibatkan satu bidang studi saja. Hal ini karena studi mengenai syaraf ini dipelajari untuk mengetahui implementasi pada manusia. Misalnya, bagaimana neuroscience digunakan oleh para cendekia psikolog untuk mempelajari perilaku manusia. Bahwasanya neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan memberi perhatian pada sistem syarafnya. Para ahli pendidikan juga sering menggunakan pendekatan neuroscience dalam melakukan penelitian terhadap peserta didiknya. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf, seperti yang diungkapkan oleh Hermantha dalam Asrari 2020 bahwa neuroscience merupakan bidang ilmu yang khususkan pada studi saintifik dari sistem saraf otak manusia. Atas dasar tersebut, neuroscience juga sering disebut ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi saraf belakang manusia. Baik, terima kasih Ariska atas pemaparan materi yang telah diberikan. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah pembelajaran neuroscience yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Aurea Rais. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan neuroscience. Sejarah perkembangan neuroscience adalah cerita yang panjang dan menarik yang mencakup berbagai penemuan dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan sistem saraf manusia. Yang pertama, pada abad pertengahan dan awal Renaissance, abad ke-5 hingga ke-17, penelitian ini awalnya tentang anatomi dan fungsi otak saja. Lalu, salah satu tokoh penting dalam periode ini adalah Vesalius yang menghasilkan karya monumental. Selanjutnya, pada abad pencerahan atau abad ke-18, era ini ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang lebih sistematif. Selanjutnya, abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan yang penting dalam neuroscience terjadi selama periode ini. Penelitian tentang fungsi otak berkembang pesat, terutama melalui studi kasus. Selanjutnya adalah abad ke-20. Perkembangan teknologi seperti elektroencephalogram memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang otak manusia. Selanjutnya, yang terakhir adalah abad ke-21. Neuroscience terus berkembang dengan cepat, terutama dalam bidang neuroteknologi, pengembangan terapi berbasis neuro, dan aplikasi neuroscience dalam kecerdasan buatan dan teknologi medis. Selama berabad-abad berkembang, neuroscience telah mencapai pencapaian penting dalam memahami otak manusia. Baik, terima kasih Nurul Aurea Rais atas penjelasan materinya. Di sini materi selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran neuroscience yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pembelajaran neuroscience memiliki beberapa tujuan utama yang penting dalam pemahaman sistem saraf manusia dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan. Beberapa tujuan dari tersebut adalah: satu, memahami sistem saraf manusia. Tujuan utama neuroscience adalah memahami
memahami struktur dan fungsi sistem saraf manusia dengan tingkat detail yang tinggi. Ini melibatkan identifikasi bagian-bagian otak, jaringan syaraf, neurotransmitter, dan mekanisme kerja yang mendasari berbagai proses kognitif, emosi, dan perilaku. Yang kedua, penyelidikan penyakit dan gangguan neurologis. Neuroscience bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab, mekanisme, dan perawatan untuk berbagai penyakit dan gangguan neurologis seperti Alzheimer, Parkinson, epilepsi, dan lainnya. Ini dapat membantu dalam pengembangan terapi yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup, di mana salah satu tujuan dari pentingnya dari neuroscience adalah meningkatkan kualitas hidup individu dengan memahami cara mengatasi gangguan saraf, mengembangkan teknologi bantu, dan merancang intervensi psikologi yang efektif. Yang keempat, peningkatan pendidikan dalam pembelajaran. Neuroscience dapat membantu dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, di mana pemahaman tentang bagaimana otak belajar dan memproses informasi yang dapat digunakan untuk merancang kurikulum yang lebih efektif. Yang kelima, pengembangan obat dan terapi. Neuroscience berusaha untuk mengidentifikasi target farmakologis yang dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan terapi baru untuk gangguan mental, gangguan neurologis, dan penyakit-penyakit terkait otak. Yang keenam, mengungkap misteri kesadaran. Salah satu tujuan menarik dalam neuroscience adalah memahami dasar biologis dari kesadaran manusia. Bagaimana otak menghasilkan kesadaran dan pengalaman subjektif masih menjadi salah satu pertanyaan besar dalam neuroscience. Yang ketujuh, menghubungkan antara disiplin ilmu, di mana neuroscience adalah pendekatan multidisipliner yang menggabungkan berbagai bidang ilmu seperti biologi, psikologi, kedokteran, matematika, dan lainnya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghubungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ini untuk memahami otak manusia secara holistik. Yang kedelapan, mendukung terapi psikologis. Dalam bidang psikologi, neuroscience dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sumber perilaku dan gangguan mental. Ini dapat membantu dalam merancang terapi psikologis yang lebih efektif. Yang kesembilan adalah mendukung inovasi teknologi, di mana pengetahuan dalam neuroscience dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi medis seperti perangkat neuroprostetik, perangkat bantu pendengaran, dan teknologi lain yang membantu individu dengan gangguan syaraf. Yang ke-10, membuka potensi kognitif. Pemahaman tentang otak manusia dapat membantu individu mengoptimalkan potensi kognitif mereka. Ini termasuk teknik-teknik untuk meningkatkan memori, kreativitas, dan fungsi kognitif lainnya. Yang ke-11, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pembelajaran neuroscience dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang otak manusia dan berbagai aplikasi dalam kesehatan, pendidikan, teknologi, dan banyak bidang lainnya. Yang ke-12, pemahaman fundamental mengenai perilaku manusia, di mana neuroscience bertujuan untuk memberikan pemahaman fundamental tentang perilaku manusia ini, mencakup aspek-aspek seperti motivasi, emosi, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk mengungkap mekanisme di balik tindakan dan perilaku manusia yang kompleks. Baik, hanya itu materi yang dapat saya paparkan pada pembahasan kali ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai praktik-praktik pembelajaran neuroscience yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Aulia Rais. Kepadanya saya persilakan. Praktik-praktik pembelajaran neuroscience dalam pembelajaran. Beberapa praktik-praktik teori neuroscience dalam pembelajaran adalah pembelajaran berbasis permasalahan, simulasi dan permainan peran, diskusi aktif, tampilan visual, dan iklim yang positif. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berbasis permasalahan. Pembelajaran berbasis permasalahan menarik keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan membantu memotivasi mereka. Ketika siswa belajar berkelompok, mereka juga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama mereka dalam belajar. Pembelajaran dengan gaya ini mengharuskan siswa berpikir kreatif dan mengolah pengetahuan mereka untuk digunakan dengan cara yang khas. Metode ini bermanfaat untuk pengerjaan proyek-proyek yang tidak memiliki satu solusi yang benar secara pasti. Yang kedua, simulasi dan permainan peran. Simulasi dapat dilakukan melalui komputer di kelas-kelas atau tempat-tempat umum seperti museum. Permainan peran adalah satu bentuk penyajian model di mana para siswa saling mengamati. Baik simulasi maupun permainan peran memberi kesempatan belajar yang tidak bisa didapatkan oleh siswa dengan cara biasa. Kedua metode ini memiliki manfaat motivasional dan dapat memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, diskusi aktif.
Siswa sebagai bagian dari sebuah diskusi dipaksa untuk berpartisipasi. Artinya, siswa tidak bisa menjadi pengamat yang pasif. Tingkat keterlibatan kognitif dan emosional yang sangat meningkat ini dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Aktivitas kognitif ini dapat membantu siswa membangun koneksi-koneksi signatif dan cara-cara baru dalam menggunakan informasi. Yang keempat, tampilan visual. Tampilan-tampilan visual membantu meningkatkan perhatian, pembelajaran, dan mempertahankannya. Guru yang menggunakan tampilan visual dalam aktivitas mengajar meringankan mereka dengan menggunakan tampilan visual dan mengajak siswanya untuk menggunakannya juga akan menonjolkan pengolahan informasi visual dan cenderung meningkatkan pembelajaran. Yang terakhir, iklim yang positif. Penelitian terhadap otak membuktikan efek-efek positif yang diberikan oleh keterlibatan emosional terhadap pembelajaran dan pembentukan koneksi-koneksi sinaptik. Guru yang menciptakan iklim kelas yang positif akan menemukan bahwa persoalan-persoalan perilaku dapat diminimalkan dan bahwa siswi akan menjadi terlibat dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Nurul Aulia Rais telah menjelaskan materi dari pembahasan tentang praktik-praktik pembelajaran neuroscience. Selanjutnya, pada materi kelebihan dan kekurangan pembelajaran neuroscience akan dijelaskan oleh Aulia Rais, di mana Aulia Rais akan menjelaskan kelebihan dari pembelajaran neuroscience yang membahas tentang kekurangan dari pembelajaran neuroscience adalah saya sendiri. Padanya saya persilakan kepada Nurul Aulia Rais. Pembelajaran neuroscience memiliki sejumlah kelebihan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mendalami pemahaman pendalaman. Pembelajaran neuroscience memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja otak manusia. Ini dapat membantu guru dan pendidik merancang metode pengajaran yang lebih efektif berdasarkan pengetahuan tentang proses kognitif dan perkembangan otak. Yang kedua, personalisasi. Pembelajaran dengan pemahaman tentang pembelajaran individual dan pemrosesan informasi. Pembelajaran neuroscience memungkinkan personalisasi pembelajaran di mana pendidikan dapat disesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi belajar. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang plastisitas otak, pembelajaran neuroscience dapat membantu siswa memaksimalkan potensi belajar mereka, termasuk pengembangan keterampilan kognitif dan metakognitif. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Pengetahuan tentang faktor-faktor motivasi dan penghargaan dalam otak dapat membantu mendidik merancang lingkungan pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kelima, pengembangan terapi dan investasi. Di bidang kesehatan, neuroscience membantu dalam mengembangkan terapi dan investasi yang lebih efektif untuk gangguan neurologis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurul Aulia Rais, yaitu kekurangan pembelajaran neuroscience. Yang pertama yaitu kompleksitas yang tinggi, di mana materi neuroscience sangat kompleks dan tidak terlalu mudah dipahami oleh semua pendidik atau siswa. Ini dapat menghasilkan hambatan dalam mengintegrasikan konsep-konsep ini dalam praktik pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan teknologi, di mana beberapa aspek neuroscience memerlukan akses ke teknologi tinggi seperti perangkat neuroimaging. Tidak semua sekolah dan atau institusi pendidikan memiliki akses ke sumber daya ini. Yang ketiga, keterbatasan aplikasi praktis, di mana meskipun neuroscience dapat memberikan wawasan yang berharga, tidak selalu mudah untuk mengubah penemuan-penemuan dalam neuroscience menjadi metode pembelajaran yang praktis dan efektif di kelas. Yang keempat, keterbatasan etika. Dalam penggunaan neuroscience di bidang pendidikan, ada kekhawatiran etika tentang privasi siswa dan potensi penyalahgunaan data otak. Perlu adanya pedoman etika yang ketat dalam mengumpulkan dan menggunakan otak siswa. Yang kelima, yaitu pendekatan multidisipliner, di mana pembelajaran neuroscience melibatkan banyak disiplin ilmu yang dapat membingungkan dan menuntut waktu untuk memahami dan menerapkannya dengan benar. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian, di mana neuroscience masih merupakan bidang yang berkembang dan beberapa aspeknya mungkin belum sepenuhnya dipahami atau teruji. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan
berbasis neuroscience. Pentingnya untuk diingat bahwa neuroscience adalah bidang yang terus berkembang dan penemuan baru terus muncul. Sementara ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan neuroscience dalam pembelajaran. Pemahaman yang lebih baik tentang otak manusia dapat membantu meningkatkan pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inovasi dalam pembelajaran neuroscience. Inovasi dalam pembelajaran neuroscience dapat memperkaya bagaimana pengalaman siswa dan membantu mereka memahami materi yang kompleks dengan lebih baik. Adapun contoh beberapa inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks neuroscience yaitu yang pertama, penggunaan teknologi neuroimaging. Memanfaatkan teknologi neuroimaging seperti Functional Magnetic Resonance Imaging atau EEG Electroencephalography dalam pembelajaran. Siswa dapat melihat gambar otak mereka sendiri dan memahami bagaimana alat-alat ini digunakan dalam penelitian neuroscience. Yang kedua yaitu simulasi otak interaktif. Untuk membuat simulasi otak interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi otak seperti virtual, mereka dapat memeriksa bagaimana bagian-bagian otak dan memahami peran fungsinya. Yang ketiga yaitu penggunaan realistis virtual. Menggunakan realistis virtual atau VR untuk membawa siswa ke dalam model otak 3 dimensi ini dapat membantu mereka memahami struktur dan fungsi otak dengan cara yang lebih mendalam. Yang keempat yaitu proyek pembelajaran berbasis proyek. Untuk mengajarkan siswa merancang dan melakukan proyek-proyek neuroscience mereka sendiri. Yang kelima yaitu menggabungkan seni dan neuroscience. Untuk memadukan seni dengan neuroscience dalam pembelajaran, misalnya yaitu siswa dapat menciptakan karya seni yang terinspirasi oleh konsep neuroscience atau melukis visualisasi otak. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis permainan. Membuat permainan edukatif yang berfokus pada konsep-konsep neuroscience. Permainan ini dapat membantu siswa memahami sinyal saraf reaksi otak terhadap rangsangan atau fungsi sistem saraf otonom. Yang ketujuh yaitu neuroteknologi pendidikan. Menggunakan perangkat neuroteknologi seperti perangkat pemantauan EEG portable yang memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana otak mereka merespon berbagai aktivitas pembelajaran. Disiplin ilmu lain seperti seni, musik, atau matematika untuk merancang pengalaman pembelajaran yang interdisipliner. Yang kesembilan yaitu pembelajaran berbasis game, yaitu mengembangkan game edukatif yang mengajarkan konsep neuroscience. Siswa dapat memainkan peran sebagai ilmuwan atau dokter neurologi dan memecahkan masalah terkait otak. Yang kesepuluh yaitu penggunaan kasus nyata. Menggunakan studi kasus nyata tentang pasien dengan gangguan neurologis atau psikologis untuk memahami implikasi praktis dan neuroscience dalam perawatan dan rehabilitasi. Yang ke-11 yaitu kolaborasi dengan penelitian aktif. Menghubungkan siswa dengan penelitian neuroscience yang sedang berlangsung di laboratorium atau institusi penelitian. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah terhadap kehidupan sehari-hari yang dapat dijelaskan atau dipecahkan dengan pengetahuan neuroscience. Inovasi dalam pembelajaran neuroscience dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan pemahaman mereka tentang otak dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan di bidang neuroscience yang terus berkembang. Baik, terima kasih kepada Ariska atas pemaparan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan
Kesimpulannya adalah pembelajaran neuroscience merupakan kajian multidisipliner tentang sistem saraf manusia yang menggabungkan ilmu biologi, psikologi, dan neurologi. Dalam pembelajaran neuroscience, kita memahami bagaimana otak manusia bekerja, bagaimana kognisi dan emosi dikendalikan, dan bagaimana otak berkembang sepanjang hidup. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.